Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistika bersama saya Amelia Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi linear dan korelasi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik tentu saja dapat memahami dan menjelaskan serta menerapkan regresi dan korelasi, serta mampu menghitung secara tepat contoh regresi dan korelasi, dan adik-adik juga mampu menginterpretasikan hasil dari perhitungan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke korelasi. Jadi korelasi atau analisis korelasi itu merupakan sekumpulan teknik untuk mengukur hubungan antara dua variabel, di mana ada yang namanya variabel terikat, yaitu variabel yang sedang diprediksi atau diperkirakan, dan itu biasanya di skala sumbu Y. Dan kemudian ada yang namanya variabel bebas atau variabel yang menjadi dasar dari perkiraan atau estimasi, disebut dengan variabel prediktor atau di skala sumbu X. Nah, koefisien korelasi itu nanti akan menghasilkan sebuah ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel tersebut, antara si variabel terikat dan variabel bebas tersebut. Nah, dari pengertian tersebut, adik-adik pasti bisa mengingat pelajaran matematika yang pernah adik-adik pelajari. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah seperti ini kira-kira adik-adik. Ini X, ini Y. Jadi variabel bebasnya itu adalah di X dan variabel terikatnya itu adalah di Y. Jadi perkiraannya nanti akan seperti ini adik-adik. Y sama dengan X1, entah itu ditambah X2, tergantung dengan nanti ditambah X3. Nah, ini kira-kira sederhana adik-adik kalau seandainya kita bicara soal variabel bebas dan variabel terikat. Jadi si Y ini sangat bergantung terhadap hasil dari X1, X2, dan X3 gitu ya adik-adik. Nah, ini perkiraan tentang atau pembahasan kita tentang analisis korelasi tersebut. Jadi sebuah ukuran kekuatan hubungan linear antara variabel terikat ini dengan variabel bebasnya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik koefisien korelasi. Jadi ada yang pertama itu adalah sampel dari koefisien korelasi diidentifikasi dengan huruf R. Kemudian R menunjukkan arah dan kekuatan dari hubungan linear atau garis lurus antara dua variabel berskala rasio dan interval atau interval. Kemudian nilainya dari -1 sampai dengan +1, dan sebuah nilai yang mendekati 0 itu menunjukkan sedikit hubungan antar variabel. Ini harus diingat, sebuah nilai yang mendekati 0 menunjukkan sedikit hubungan antar variabel, dan sebuah nilai yang mendekati 1 itu menunjukkan sebuah arah atau variabel hubungan positif antar variabel. Jadi semakin mendekati 1 dia arahnya itu positif, semakin mendekati 0 itu arahnya lebih negatif atau sedikit hubungannya. Dan yang terakhir adalah sebuah nilai yang mendekati -1 menunjukkan hubungan kebalikan atau negatif antar variabel. Ya adik-adik. Nah, untuk perhitungan koefisien korelasi itu bisa dilihat seperti yang di depan adik-adik. Jadi R atau koefisien korelasi itu sama dengan penjumlahan dari X kurang X bar kali Y kurang Y bar, kemudian dibagi dengan N kurang 1 dikali dengan SX dan SY ya. Ini standar deviasi X dan standar deviasi Y. Nah, ini akan kembali mengingatkan adik-adik mengenai topik kita sebelum UTS, yaitu terkait dengan bagaimana cara menghitung standar deviasi, rata-rata, dan teman-temannya adik-adik. Jadi yang bahasan pertama kali itu sebelum UTS itu sangat bergantung dan akan memberikan manfaat untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi adalah perbandingan total variasi dalam variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel bebas. Nah, koefisien determinasi berkisar dari 0 sampai dengan 1, dan koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Jadi kalau kita sudah dapat R, maka R kuadratnya atau koefisien determinasinya tinggal mengkuadratkan hasil dari R tadi. Nah, sekarang ini contohnya.
Jadi X-Store telah mendirikan outlet di beberapa daerah metropolitan besar di Jakarta. Jadi manajer penjualan utamanya berencana untuk menyiarkan iklan kamera digitalnya di sebuah stasiun TV lokal sebelum melakukan penjualan yang dimulai hari Sabtu dan berakhir di hari Minggu. Nah, ia berencana untuk mendapatkan informasi tentang penjualan kamera digital tersebut hari Sabtu Minggu tersebut di berbagai outlet dan memasangkannya mereka dengan banyak jumlah iklan yang ditayangkan di stasiun TV lokal. Nah, tujuannya adalah mencari tahu apakah hubungan antara jumlah iklan yang disiarkan dan jumlah penjualan kamera digitalnya. Nah, pasangannya adalah di sini diperlihatkan lokal stasiun TV-nya ada 5 A, B, C, D, E, kemudian jumlah siaran iklan, kemudian penjualan Sabtu Minggu atau $1.000. Nah, pertanyaan yang pertama, ini adalah tahapan pertama yang harus adik-adik jawab. Apa yang merupakan variabel terikat? Yang Y-nya yang mana menurut adik kira-kira? Jadi berdasarkan soal ini, yang merupakan variabel terikat itu adalah si penjualan. Ini ya, ini Y. Dan variabel bebasnya adalah si X. Nah, dari sini tentukan koefisien korelasinya. Nah, di sini saya lengkapi. Sini ya adik-adik. Jadi X itu adalah si iklan, Y itu adalah penjualan. Nah, sekarang ini sudah terjawab. Sekarang kita mencari koefisien korelasi. Berarti X kurang X bar, baru nanti dipangkat 2-kan, kemudian Y kurang Y bar, baru pangkat 2-kan, baru dikali. Nah, sekarang PR-nya adalah kita menjumlahkan dulu ya. Menjumlahkan dulu, baru nanti kita mencari di sini X bar, di sini Y bar. Nah, ini jumlahnya 4, 6, 11, tambah 6, tambah 3, dapat 20. Kalau X barnya adalah 20 dibagi 5, berarti dapat 4. Nah, kemudian ini 15 tambah 8 tambah 21 tambah 24 tambah 17, itu totalnya adalah 85. 85 dibagi 5, maka kita dapat 17. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Berarti X, si X ini dikurang dengan ini ya, kurang dengan X bar. Berarti 4 kurang 4, 0. 2 kurang 4, min 2. Kemudian 5 kurang 4, itu 1. 6 kurang 4, 2. 3 kurang 4, min 1. Nah, sekarang X kurang X bar pangkat 2, 0 kali 0, ini 0, min 2 kali min 2 berarti 4, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4 lagi, 1 kali 1, 1. Nah, ini tinggal di total nanti, pindah ke Y kurang Y bar ya. Y kurang Y bar, Y kita 15 kurang 17, min 2. Kemudian 8 kurang 17, min 9, 21 kurang 17, 4, 2 kurang 7, 24 kurang 17, itu sama dengan 7. Kemudian 17 kurang 17 itu sama dengan 0. 2 kali 2, ini 4, 9 kali 9, 8, 1, 4 kali 4, 16, 7 kali 7, 49, 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, sekarang baru kita mengkali ini, yang ini ya adik-adik, ini ya, dikali dengan yang ini untuk mendapatkan ini ya, berarti 0 dikali min 2 berarti 0. Min 2 dikali min 9, min kali min berarti jadi positif ya, 18. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 7, 14. Nah, kemudian min 1 dikali dengan 0, ini 0. Maka di sini dapat 36. Nah, adik-adik, jangan lupa kita juga harus menghitung penjumlahan ini, yang ini ya adik-adik, karena kita butuh nanti untuk SX dan SY ya. Berarti ini kalau dijumlah 1 tambah 4, 5, 5 tambah 5, 10. Nah,
10 berarti ini SX-nya, agar nanti kita mudah untuk jawaban yang selanjutnya. 10 akar ya. Ingat ini perhitungannya bagaimana waktu itu kita pelajari. 10 dibagi berapa N kita? 5 dikurang 1. Jadi dapatnya adalah berapa? 1,581. Nah, ini juga demikian. Ini jumlahnya adalah 150. Ini sama dengan SY. Nah, akar 150 dibagi 5 kurang 1 sama dengan 4 ya adik-adik. N kurang 1 ya. Sama dengan 6,124. 6,124. Nah, sekarang kita mencoba menjawab untuk R-nya atau koefisien korelasinya. Itu rumusnya adalah penjumlahan dari X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Nah, penjumlahannya ini ya. X kurang X bar kali Y kurang Y bar, sigmanya ya. Ini ya, jumlahnya 36 dibagi dengan N kurang 1, N kita tadi 5 dikurang 1. Ini ya, 5 kurang 1, kemudian SX dan SY, ini dia, kali 1,581 dikali 6,124. Nah, ini dia ya. Berarti didapatkanlah 36 dibagi, ini dulu nanti adik-adik kalikan ya. Ini nih. 1,581 kali 6,124 dikali dengan 4, nih 5 kurang 1 ya, ini kurang ya adik-adik, 5 kurang 1, jadi ini 38,728 sama dengan 0,93. Nah, ini dia koefisien korelasinya atau R-nya. Nah, tentukan koefisien determinasinya, itu pertanyaan yang selanjutnya. Berarti R pangkat 2 sama dengan 0,93 ya, di pangkat 2 sama dengan 0,864. Nah, ini dia koefisien determinasinya. Nah, sekarang tafsirkan ukuran statistik ini. Jadi, saya tidak akan tuliskan ya tafsirannya. Jadi, tafsirannya adalah terdapat hubungan positif yang kuat antara variabel-variabel di mana sekitar 86%-nya, ini ya, 86%, 0,86 itu ya, 86% variasi penjualan dijelaskan oleh jumlah dari siaran iklan. Nah, ini adalah jawaban dan penyelesaian untuk contoh yang terkait dengan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Nah, nextnya ini adalah contoh soal 1 untuk penugasan tugas terstruktur adik-adik. Ini contoh satunya, dan ini untuk contoh 2-nya. Jadi ada 2, baru ya adik-adik, nanti akan ada lagi soal selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk menguji signifikansi koefisien korelasi. Nah, kita bisa menggunakan uji T untuk koefisien korelasi, di mana N-nya itu dikurang 2 sebagai derajat bebas. Nah, T-nya itu adalah pengkalian antara R dikali akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R pangkat 2. Jadi kalau sudah selesai kita dapatkan yang di depan, baru kita bisa melanjutkan yang ini. Dan adik-adik juga harus mengingat bahwa untuk T, uji T itu berarti kita hanya memiliki sampelnya atau N-nya kecil dari 30. Nah, ini contoh.
Perusahaan A sedang mempelajari hubungan antara harga bensin dan jumlah galon yang terjual. Untuk sampel 20 bensin hari Selasa lalu, korelasinya adalah 0,78. Pada tingkat signifikansi 0,01, apakah korelasi di dalam populasinya lebih besar dari 1? Dari 0 gitu ya, dari 1. Nah, berarti H0-nya kita akan langsung selesaikan. H0 titik 2 ini ya, proporsi ini, nah 0, karena ini bicara lebih besar, berarti kita akan membuatnya kebalikannya, karena yang dibicarakan ini ya besar dari 0. Nah ini P ya. Nah kemudian alfa kita adalah 0,01. Adik-adik bisa buka tabel T-nya 0,01, dimana N-nya 20 dikurang 2. Jadi adik-adik bisa lihat di situ DF18, dimana ini yang satu ujungnya 0,01, maka akan diperoleh hasil alfanya adalah 2,552. Bagi adik-adik yang bingung bagaimana cara melihat tabel T, silahkan lihat di video bagaimana cara membaca tabel T. Perbedaannya antara ini dengan yang hipotesis 1 sampel dan 2 sampel adalah 1 sampel dia dikurang 1, kalau 2 sampel dia dikurang 2 ininya untuk DF-nya ya. Nah, kemudian kita akan tentukan tolak H0 jika T hitung itu besar dari 2,552. Nah, sekarang kita cari T. T sama dengan R-nya 0,78, kemudian akar dari N kita 20 dikurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang R 0,78 pangkat 2 sama dengan 3,309 dibagi 0,626 sama dengan 5,286. Jadi ini 286 ini besar dari 2552. Jadi kesimpulannya adalah tolak H0 karena T hitung yaitu 5286 itu besar dari 2,552. Jadi terdapat korelasi positif, kesimpulannya ya, ada korelasi positif antara galon yang terjual dengan harga bensinnya, gitu ya, positif korelasinya. Nah, ini adalah contoh soal 3 untuk penugasan tugas terstrukturnya adik-adik. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi. Jadi, persamaan regresi adalah sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan linear antara dua variabel. Bentuk umum dari persamaan regresi linear adalah ini adik-adik, Y topi sama dengan A tambah BX. Nah, kita tidak bisa langsung mengisi A dan tambah BX kalau kita tidak tahu A terlebih dahulu dan B terlebih dahulu, ya. Jadi kita bisa mencari pertama kali adalah si B. B itu adalah R
dikali SY dibagi SX, dan A itu adalah Y bar dikurang B dikali X bar. Nah, barulah dari sekian banyak baru kita bisa menentukan ini nanti di ujungnya Y topinya. Nah, ini adalah contohnya. Di bawah ini merupakan daftar penjualan dan pendapatan 12 perusahaan yang termasuk perusahaan kecil terbaik. Kita diminta yang pertama hitung koefisien korelasi, hitung koefisien determinasi, kemudian baru diinterpretasikan yang A dan B ini, kemudian baru dilanjutkan dengan persamaan regresinya, dan kemudian dia minta kalau seandainya perusahaan kecilnya dengan penjualan 5 juta dolar, maka perkirakan pendapatannya gitu ya, perkirakan pendapatannya kalau seandainya dia punya pendapatan 5 juta dolar. Nah, sekarang kita coba selesaikan dari soal tersebut. Nah, ini saya sudah buatkan adik-adik, tinggal langsung diisi. Jadi, pertama kali sama seperti yang tadi, itu kita menggunakan penjumlahan. Pertama kali dijumlahkan, ini dijumlahkan semuanya, dan saya menjumlah hasilnya adalah ini 501,1, kemudian di X bar kita mencari X barnya atau rata-ratanya, berarti 501,1 dibagi 12 dapatlah 41,76, dan selanjutnya juga demikian dijumlahkan 64,1, kemudian Y barnya adalah 64,1 tersebut dibagi 12, maka dapat 5,34. Nah, setelah itu X dikurang X bar berarti dari 89 dikurang dengan 41,76, saya bisa peroleh ini 47,44. Nah, silahkan dikerjakan sampai di bawah, dan itu hasilnya adalah di bagian bawah di sini misalnya saya buat ini hasil 69,2 itu dikurang 41,76 dapat 27,44 gitu ya adik-adik. Nah, begini juga ini sama seperti yang tadi contoh 1 penyelesaiannya. Jadi 47,44 dipangkat 2 kan, maka ini dapat 250,55. Nah, untuk yang selanjutnya juga lakukan sedemikian adik-adik. Sedemikian. Nah, di sini juga begitu sampai ke bawah ini tanda seperti ini bukan berarti kosong ya adik-adik. Ini silahkan dilakukan perhitungan sendiri. Jadi di sini diperoleh 75. Ini saya bikin yang awalan dan akhirannya aja ya. 752,95. Nah, dari sini kemudian baru di total dapatlah 75,87, kemudian dari sini baru kita hitung langsung SX-nya. SX-nya adalah akar dari 7533 ini dibagi dengan 12 kurang 1 atau N kurang 1, maka didapatkanlah 26,17. Nah, sekarang masuk ke Y kurang Y bar, juga sama seperti yang contoh 1 tadi, jadi 49 dikurang dengan 5,34. Nah, di sini hasilnya adalah min 0,44. Nah, sampai ke bawah juga demikian di sini ya. 12,8 nih ya, dikurang 5,34, 7,46. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini juga begitu, 0,94-nya dipangkat 2 kan, dapat 0,194. 0,194. Nah, kemudian di bawahnya juga adik-adik silakan hitung. Nah, nanti didapat di sini 55,65. Ini pengkalian ini ya, 55,65. Nah, dari sini nanti bisa ditotal dapatlah 116,024. Nah, setelah itu baru cari SY-nya lagi seperti tadi.
Nah, SY-nya adalah akar dari 110,024 ini dibagi dengan 12 kurang 1 atau 11, baru diakarkan dapat 3,25. Nah, ini kan belum bisa berhenti sampai di sini karena kita kan kalau mau cari koefisien korelasi ini juga penting ya. Jadi 47,44 dikali 0,44 gitu ya, 94 gitu. Jadi ini didapatkan min 20,874 sampai ke bawah dicari juga sama seperti yang tadi di contoh yang awal. Nah, ini misalnya saya di akhirannya saya hitungkan 204,7024. Setelah ini baru semuanya ini ditotalkan. Totalnya adalah 60,629,6316. Nah, dari sini baru kita bisa cari R. R sama dengan ini ya, jumlahnya tadi ya, sigma X kurang X bar dikali Y kurang Y bar berarti 629,6316 dibagi dengan N kurang 1 kita berapa? 11. Kemudian dikali dengan ini ya, SX dan SY. 26,17 dikali dengan 3,25. Nah, dari sini maka diperolehlah R-nya 0,673. Nah, ini A selesai. B, sekarang B, dia minta koefisien determinasi, berarti angkat 2 dari koefisien korelasi. Nah, dapatlah 0,453. Nah, C-nya dia minta kita interpretasikan. Nah, silakan dicatat interpretasinya. Jadi, terdapat hubungan positif yang kuat antara variabel-variabelnya, di mana sekitar 45% nih ya, variasi pendapatan disebabkan oleh penjualan. Oke, selesai untuk yang C. Sekarang yang D dia minta untuk kita menentukan Y-topinya ya, Y-topinya. Jadi pertama kali yang harus kita cari adalah R. Karena kan tadi rumus kita di yang D ini, saya ganti di sini ya, kan ini ya. Y bar sama dengan A tambah BX. Ini kan. Nah, kita kan belum punya nih BX dan A. Berarti sekarang kita cari dulu si B, di mana B itu adalah R dikali SX dibagi SY dibagi SX. Jadi R kita mana tadi ini ya? 0,673. Kemudian SY 3,25 dibagi dengan ini 26,17. Nah, silakan dikali sahabat aku ya. Berarti 3,25 bagi 26,17 kali 0,673 dapat 0,084. 0,084. Nah, ini kita udah dapat nih B-nya nih ya. A-nya belum. Jadi 0,084X. Nih ya, adik-adik. Nih. Nah, ini yang belum itu adalah si A. Berarti untuk ini kita cari lagi si A-nya di sini. A itu adalah Y bar dikurang BX bar. Jadi
A sama dengan Y bar ini ya, 5,34 dikurang nih 0,083 si B, 0,083 dikali dengan si X bar 41,76 ya. Nah, dari sini dapatlah dia 1,8322. Jadi di sini 1,8322. Nah, ini dia ya. Kita sudah peroleh Y bar sama dengan A tambah BX sama dengan 1,8322 tambah 0,084X. Nah, kita kan sudah punya nih jawaban untuk persamaan regresinya. Sekarang kan kita akan menjawab yang bagian E. Tentukan penjualan sebesar 50 juta dolar dan perkirakan pendapatannya. Jadi, dari persamaan Y topinya tadi, dari situ kita bisa menyelesaikan soal yang E-nya. Berarti persamaan Y topinya 1,8322 ditambah 0,0084. Nah, ini kan harusnya X. Ini diganti dengan 50. Begitu adik-adik. Nah, makanya kan dibilang ini variabel tidak terikatnya ya. Nah, dari sini diperolehlah 6,0322 juta. Nah, ini untuk soal kita. Mudah-mudahan bisa terselesaikan ya adik-adik. Dan ini adalah contoh soal 4 yang harus dikerjakan sebagai tugas terstruktur. Nah, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.